Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Setiap orang tua pasti mendambakan anak. Tidak ada satupun dari orang tua itu tidak mendambakan anak. Tapi terkadang anak yang bagaimana yang didambakan oleh orang tua? Tentunya menjadi pembahasan kita kali ini. Anak, terutama anak yang di bawah 6 tahun, yang dikenal dengan balita, adalah anak yang sangat pesat dalam perkembangannya. Perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan emosi, dan lain sebagainya. Nah, karena pentingnya untuk mengembangkan anak ini, tidak salah kalau bermunculan lembaga-lembaga pendidikan usia dini. Ada yang mengatakan bahwa usia dini ini adalah usia yang kritis, atau dikenal juga dengan istilah usia yang emas. Karena di usia ini, kualitas hidup di masa depannya ditentukan pada saat sekarang. Tentunya di usia-usia ini. Itulah urgensinya atau pentingnya mengapa ada lembaga-lembaga pendidikan untuk anak usia dini. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Ada sebuah hadis yang populer yang selalu kita dengar. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah diartikan dengan suci, bersih, kosong. Makanya tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa fitrah, ya, pemahaman tentang anak, kefitrahan anak ini itu identik dengan sebuah pendapat dari John Locke, yaitu tabula rasa. Anak itu bagaikan kertas putih yang siap diisi oleh orang tuanya. Artinya apa di sini? Di sini peran orang tua sangat penting. Bagaimana anak itu dibuat atau dibentuk. Nah, pembentukan anak itu tidak hanya dengan memandang ilmu pengetahuan saja. Terkadang kita memahami bahwa pendidikan untuk anak itu yang di dalam benak kita hanya pengetahuan-pengetahuan yang harus dijejalkan oleh orang tua kepada anak. Tidak seperti itu. Pemahamannya sangat luas. Bukan hafalan yang diinginkan, bukan ilmu pengetahuan yang diinginkan, tetapi mengembangkan potensi-potensi anak agar dia bisa berkembang. Nah, potensi itu apa saja? Telah saya sampaikan tadi bahwa potensi anak itu baik potensi fisik, mental, sosial, dan lain sebagainya. Itu yang harus dikembangkan. Dan itu harus sesuai dengan usia anak. Karena terkadang kita memberikan sesuatu kasih sayang kepada anak itu tidak melihat usianya. Apa yang terjadi? Justru itu akan merusak dari potensi dari anak tersebut.
Dan satu yang perlu saya tekankan dalam penyampaian kali ini, bahwa terkadang orang tua itu selalu menuntut kepada anak. Anak harus hafal, anak harus begini, harus pintar matematika, harus pintar berhitung, harus pintar membaca dengan cepat, harus pintar dan lain sebagainya. Ini akan justru merusak anak. Terkadang tuntutan orang tua itu akan membuat anak menjadi frustasi dan merusak potensi-potensinya. Dalam pemahaman Islam terhadap usia anak ini sangat sederhana sekali. Karena anak adalah penerus akidah. Cukuplah. Karena anak yang di usia di bawah 6 tahun itu cukuplah dia mengerti bagaimana dia bisa sholat dan mengerti bagaimana dia melakukan kebaikan. Itu saja sudah cukup. Jadi kita sebagai orang tua tidak perlu dan tidak banyak selalu menuntut kepada anak. Karena apa? Terlalu menuntut kepada anak justru itu akan merusak kepribadian anak dan potensi anak. Tuntutlah keinginan dia sesuai dengan usianya. Itu yang paling penting. Diingat dari usianya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.